lagi. Hai guys, kita udah sampai museum Mata. Tungguin keseruan kita ya guys. Ruang Dewan Pengadilan Balai Kota ini itu sebagai saksi bisu dari para tahanan-tahanan yang di masa kolonial pada masa Belanda itu mereka melanggar aturan yang namanya aturan dari pihak Belandanya itu sendiri. Nah, inilah meja yang dipakai untuk dari para saksi-saksi di masa penjajahan kolonial Belanda. Nah, sekarang aku akan mengajak kalian untuk mengetahui sebagian-sebagian apa aja sih yang ada di Balai Kota di Kota Tua ini. Ayo ikutin aku terus. Nah, teman-teman, sudah aku jelaskan kan tadi ini fungsinya untuk dari saksi bisu para tahanan-tahanan yang rakyat pribumi ini, di mana di suasana ruangan Dewan Perwakilan ini dibuat resmi dan kaku, mencerminkan jarak terus antara keputusan penguasaan rakyat, terus ada juga banyak keputusan berat yang dijatuhkan pada tempat ini ya teman-teman. Nah, mulai dari hukuman seperti kerja paksa, seperti kayak hukuman mati. Nah, kisah-kisah kelam tersebut menunjukkan bagaimana penderitaan rakyat itu sangatlah seperti membawa trauma di masa ke depan nanti, terutama mereka yang lahir pada masa penjajahan masa Belanda. Nah, meskipun ruangan ini mempunyai rasa sejarah yang pahit, ruangan Dewan Pengadilan ini memiliki nilai penting bagi kita semua, terutama generasi kita. Mengingatkan kita kepada kejadian mahal yang seperti ini, keadilan dan kemerdekaan. Dari sejarah ini kita belajar bahwa kita harus menghargai sesama manusia dan kita harus mempunyai jiwa kemanusiaan sama kita. Jadi kita telah sampai di penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah digunakan pada masa Belanda untuk menahan para pribumi yang melawan para penjajah, termasuk Pangeran Diponegoro dan juga Cut Nyak pernah dipenjara di tempat ini. Nah, penjara bawah tanah ini memiliki tinggian yang berbeda-beda, khususnya bagi penjara laki-laki dan juga perempuan. Penjara laki-laki dan perempuan dipisah tempatnya, namun tidak terlalu jauh. Ini adalah kondisi di dalam penjara bawah tanah. Seperti kita lihat dengan tinggi yang hampir 2 meter dan lebar yang tidak sampai 10 meter, ini cukup sempit untuk menyiksa para tahanan pada kala itu. Nah, seperti bisa kita lihat juga di sini terdapat batu yang cukup besar. Saat itu digunakan untuk mengikat kaki dan tangan para tahanan untuk menyiksa mereka. Lalu permukaan tanah di sini itu lebih rendah daripada permukaan tanah di luar. Tujuannya ketika banjir datang, permukaannya lebih rendah daripada air itu yang datang sehingga dapat menyiksa para tahanan pada kala itu. Nah, di ruangan ini juga biasanya dimasuki oleh 40 sampai 60 tahanan. Dengan ruangan yang cukup kecil ini tentunya cukup menyiksa bagi keadaan pada saat itu. Dari penjara bawah tanah bagian perempuan. Nah, dapat kita lihat ada di bawah sini lokasinya, dan kita harus menunduk untuk masuk, sama seperti penjara bawah tanah bagian laki-laki. Nah, sama seperti pada bagian laki-laki, perempuan di sini juga sama disiksa seperti mereka. Kita turut prihatin atas kejadian tersebut. Nah, penjara bawah tanah sampai sini saja. Next kita akan beralih ke kamar Pangeran Diponegoro.
lanjut ke ruang Diponegoro yang terletak pada Museum Fathahillah yang merupakan ruangan bersejarah yang digunakan Belanda untuk menahan Pangeran Diponegoro setelah penangkapannya pada tahun 1830 sebelum beliau diasingkan ke Manado dan kemudian lanjut ke Makassar. Ruangan ini berada pada lantai 2 bangunan utama gedung Fathahillah yang terletak pada bagian atas penjara bawah tanah. Berbeda pada sel penjara pada umumnya, ruangan ini dirancang khusus oleh Belanda untuk Pangeran Diponegoro karena statusnya sebagai bangsawan dan tokoh besar yang sangat dihormati oleh rakyat. Ini juga bertujuan agar tidak membuat bergejolak rakyat untuk membuat perlawanan. Di dalam ruangan ini terdapat banyak rekonstruksi perabotan seperti tempat tidur disertai dengan ranjang dan kelambu. Kemudian juga ada meja dan kursi. Ruangan ini juga dilengkapi dengan lukisan Pangeran Diponegoro di mana kita bisa lihat visualnya yang memenangkan Perang Akhir Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 dan juga menunjukkan strategi kolonial Belanda dalam menghadapi tokoh perlawanan pada pribumi. Oke guys. Di balik peninggalan masa Belanda, tersimpan kisah penderitaan rakyat yang kehilangan hak dan hidup dalam ketakutan. Penjajahan meninggalkan luka panjang bagi bangsa ini. Karena itu, mari jaga kemerdekaan dengan persatuan dan kepedulian, agar pengorbanan mereka tidak pernah sia-sia.